nggak lihat mayat orang meninggal? Pernah, Pak. Sebelum Bapak sendiri? dimandiin? Sebelum dimandiin mayatnya, bukan satu sudah dibungkus, bukan? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Apa gitu? Apa yang terjadi? Mayat yang belum dikapani, yang belum dimandiin. Nangis, Pak. Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kabarnya baik semua ya, sehat-sehat. Kali ini kita akan membahas tentang budaya baik di Jepang dan budaya baik di Indonesia. Tentu tidak akan lengkap jika kita tidak membandingkan budaya-budaya yang kurang baiknya juga ya. Walaupun fokus kita hari ini akan meninjau tentang ketauladanan yang layak ditiru dari negara lain, begitu juga yang perlu dilestarikan dari budaya kita. Nah, mari kita mulai dan jangan lupa ikuti konten ini sampai akhir supaya tidak salah paham. Mari kita mulai. Tradisi ronda malam dengan main gapleh dan kentongan itu merupakan ciri khas rakyat Indonesia sejak zaman dahulu. Tentu saja siskambling itu merupakan ciri khas Indonesia yang perlu dilestarikan dengan budaya-budaya lainnya seperti nari, menyanyi, dan jangan lupa alat musik, memancing, memakan atau memasak genjer dan lain sebagainya. Bagaimana kalau di Jepang? Mari kita lihat. Nah, ini di Jepang. Kampungnya tertata rapih, ada motor. Nah, ini motor sampai ditutupi dengan pepohonan atau ranting-ranting dari daun-daunan liar. Tidak jadi masalah dan tidak hilang. Nah, rongsokan seperti ini lihat. Kalau di Indonesia mungkin yang namanya bajaringan, bekas kawat-kawat duri, kalau tertumpuk ya sudah habis ya. Tapi di sini lihat. Nah, ini barang-barang bekas seperti ini aman-aman saja. Bahkan ada kendaraan seperti sepeda pun digeletakkan saja seperti itu. Tapi sayang ya, di sini kok sepi sekali, nggak ada orang. Kita lihat nih keliling-keliling dari tadi, walaupun ini diambil dari channel milik orang Jawa yang ada di Jepang. Mereka keliling-keliling pakai sepeda, tidak menemukan tuh ada orang jalan-jalan atau naik sepeda, naik motor. Itu hanya lihat satu orang. Ternyata di pantai ini tuh sepi kan, tidak ada orang. Tiba-tiba disaksikan ada orang yang bergerombol sedang mancing. Setelah ditegur sapa, ternyata yang mancing ini bukan orang Jepang, orang Indonesia. Ketika dipanggil, permisi, monggo. Padahal ini kan di negara Jepang. Ya, budaya mancing seperti di Indonesia, ketika orang Indonesia datang ke negara maju, walaupun ada di kampungnya, ini kan di kampung Jepang, tuh mobil berjejer-jejer ya. Orangnya tidak ada, kemana coba? Tetapi budaya daerah di Indonesia yang biasa bergerombol itu dipakai juga oleh orang-orang Indonesia yang ada di sana. Coba kita amati. Setelah ngobrol dengan Nagisa Nishikawa dari Nihongo Partner Indonesia dengan Jepang dan Mr. Nobuyuki Suzuki, ternyata di Jepang itu penduduknya semakin hari semakin sedikit karena mereka itu tidak mau nikah. Kenapa ya? Nobuyu Suzuki saja nikahnya setelah saya punya cucu. Dia baru nikah kemarin. Dan nikahnya sama orang Surabaya lagi. Nah, hadirin sekalian, ada kebijakan pemerintah Jepang katanya dari penduduk negara manapun kalau ingin jadi warga negara Jepang welcome. Kenapa? Karena hasil risetnya, kata Nagisa Nishikawa ya, katanya hasil riset di Jepang penduduk bumi yang pertama kali musnah itu Jepang. Karena apa? Mereka itu nggak mau nikah.
gara-gara ada boneka seks. Di samping itu biaya hidup terlalu tinggi di sana itu. Rata-rata mereka satu keluarga itu paling-paling anaknya satu. Kadang-kadang nggak punya anak karena ya tidak nikah tadi. Dan boneka seks itu bisa menggantikan pergaulan manusia dengan manusia bagi mereka-mereka yang membutuhkan kebutuhan seksual dituntaskan secara pribadi. Maka wajar lihat, ini kan kosong ya, melompong. Tapi masyarakat yang masih ada mereka suka, nah ini motor ya. Motor-motor antik yang mereka sukai itu. Tidak seperti di Indonesia kalau ada barang baru, walaupun ngeredit pada beli. Lihat tuh, kosong jalannya. Kosong melompong. Tidak ada penduduk. Penduduknya memang pekerja keras. Kata Nagisa Nishikawa di sana itu tidak ada duduk-duduk santai bergerombol. Bahkan menurut Dr. Matroji, penulis buku sejarah di Erlangga ya, yang sudah almarhum, dia mengatakan di Jepang itu banyak yang bunuh diri kalau pendidikannya itu tidak sesuai dengan harapan. Setiap orang sejak lahir sudah target harus masuk ke sana. Nah, dari perguruan tinggi yang dicita-citakan itu tidak ada yang tidak sukses, rata-rata sukses. Maka ketika penduduk Jepang itu tidak berhasil sesuai dengan cita-citanya, harakiri itu hal kecil. Di sana ada nama lain, aduh lupa ya kata Dr. Matroji itu apa. Termasuk Nagisa Nishikawa juga yang penduduk asli dari Jepang. Dia mengatakan ya seperti itu. Di sana bunuh diri itu bukan perorangan. Kadang-kadang massal katanya begitu. Itu menurut informasinya. Yang paling lucunya lagi tradisi setempat itu kan Nagisa itu waktu sekolahnya selalu mempergunakan rok pendek. Terus ditanya, apa benar itu tidak pakai celana dalam? Maaf sekali. Ini karena memang waktu itu penasaran berdasarkan informasi dari berbagai sumber bacaan seperti itu. Akhirnya minta maaf dulu lah. Nagisa, maaf, apa benar kalau di sana itu wajib mempergunakan rok pendek? Iya, itu kan seragam katanya gitu. Kemudian apa benar banyaknya tidak mempergunakan segitiga, maksudnya daleman? Iya. Terus kalau kelihatan bagaimana? Kan banyak cowok di situ di sekolah itu. Emang kalau kelihatan kenapa? Bilangnya begitu. Nagisa itu kan cantik ya, coba lihat aja di fotonya seperti ini. Dia bilang pakai rok pendek iya biasa, nggak pakai daleman biasa. Terus kalau kelihatan gimana, kan malu. Dia bilang, lah emang kenapa kalau kelihatan? Gitu. Masya Allah, itulah salah satu contoh. Tetapi aman, karena apa? Di sana itu target kehidupannya disiplin ya. Jadi tidak seperti di kita. Kalau di Indonesia mungkin kalau tidak pakai celana bagian sensitif bisa berbahaya itu. Itulah salah satu contoh nilai positif dan nilai negatifnya antara budaya Jepang dengan budaya Indonesia. Ketika saya tanya secara berbisik-bisik kepada Nagisa di rumah dengan siapa tinggal sekarang? Dia bilang hanya bertiga aja. Gitu. Yang pertama adalah ibu, yang kedua saya, dan satu lagi apa? Kucing. Jadi kucing aja dianggap sebagai teman. Jadi hidupnya itu hanya bertiga saja, katanya bilang begitu. Emang bapak kenapa? Ada di mana? Sudah almarhum, katanya begitu. Jadi di sana itu rata-rata punya anak tuh hanya satu saja karena berat. Untuk membiayai kehidupan itu serba mahal. Pantas saja ketika Mr. Nobuyuki Suzuki dari Jepang itu ketika ngobrol dengan saya di rumah, kebetulan dia sedang bertamu pada saat itu. Ditanya, kapan mau ngajak saya ke Jepang? Aduh, di Jepang biaya hidup tinggi, katanya bilang begitu. Pantas Mr. Nobuyuki Suzuki itu betah di Indonesia. Di Jepang itu biaya hidupnya sangat tinggi sekali, katanya bilang begitu. Padahal orang Indonesia itu rata-rata ingin sekali menjadi negara maju seperti Jepang. Ternyata orang Jepang sendiri tidak bisa menikmati.
Karena apa? Karena di Jepang itu ternyata untuk biaya kehidupan saja terlalu berat. Berat sekali katanya. Sampai tidak mau nikah. Seperti kata Nagisa tadi, hasil riset di Jepang itu penduduk dunia yang akan pertama kali musnah. Makanya pemerintah Jepang sekarang mengeluarkan kebijakan, boleh dicek ya. Siapapun yang mau jadi warga negara Jepang sekarang itu welcome sekali. Karena apa? Untuk menghindari kemusnahan itu. Menyangkut pendidikan moral di Jepang, menurut pengalaman Nagisa Nishikawa sebagai seorang penduduk asli di Jepang, dia ketika menjawab pertanyaan tentang bagaimana masalah hubungan antara siswa putra dengan siswa putri, apakah boleh pacaran atau tidak, pasti hadirin sekalian bertanya-tanya kan, bagaimana masalah urusan cinta untuk siswa SMA antara laki dan perempuan, ada larangan atau tidak? Apa jawabannya? Sungguh mengejutkan. Guru-guru di Jepang sangat disiplin katanya. Sebelum bel berbunyi, mereka itu sudah siap-siap masuk kelas. Pada saat itu bel belum berbunyi, tetapi gurunya sudah masuk ke dalam kelas, di mana diketahui yang namanya pintu masuk untuk ke ruangan itu di Jepang itu pintunya itu bisa buka tutup sendiri. Engselnya itu otomatis, asal ditabrak saja begitu terbuka, dan begitu sudah lewat pintunya tertutup. Nah, ketika guru itu masuk ke dalam kelas, ternyata banyak siswa di dalam itu sedang pacaran. Tanda kutip pacaran ala anak Jepang itu bagaimana? Dapat dibayangkan kan bagaimana kalau di Indonesia di kelas posisinya anak sedang pacaran. Sudah dapat dibayangkan bagaimana sikap guru ketika mengetahui di sekolah ada anak berpacaran di dalam kelas. Sudah terbayang? Nah, apa jawaban Nagisa? Begitu ketahuan di dalam kelas sedang berpasang-pasangan, gurunya sangat kaget luar biasa dan dia sampai menundukkan badan, mengatakan, mohon maaf, mohon maaf, katanya. Langsung dia keluar ruangan, menunggu bel berbunyi. Setelah bel berbunyi, barulah dia masuk. Itulah salah satu contoh pendidikan moral di Jepang. Masalah pacaran saja seperti itu. Jadi anak SMA dengan guru, ketika siswa berpacaran di kelas, ketangkap basah, malah jawabannya seperti itu. Beda sekali dengan di Indonesia. Oleh sebab itu, saya sekarang akan mengajak hadirin sekalian semuanya, di sekitar perumahan Medland itu banyak sekali siswa memakai pakaian putih biru. Tampaknya ini ada anak-anak SMP ya. Di sekitar kolam itu banyak sekali anak-anak bergerombol, padahal adzan Jumat sudah berkumandang. Sekali lagi, adzan Jumat sedang berkumandang. Saya karena terlambat menyetir kendaraan dipercepat. Dan setelah sholat Jumat kembali lagi ke lokasi, ternyata anak yang bergerombol itu masih ada di sana. Tapi yang kita wawancara ini adalah anak-anak baik, sementara yang lainnya itu mereka berlarian ketika saya mengeluarkan kamera untuk mewawancarai mereka. Padahal yang diwawancarai hanya bertanya, ini danau apa namanya, kemudian basa-basi saja, tidak akan memarahi mereka. Yang lain pergi, nah hanya orang-orang ini saja nih yang tidak pergi. Kemudian saksikan bagaimana pendapat mereka. Selamat menyaksikan. Ini danau apa namanya, Neng? Tahu nggak danau apa namanya? Danau Medland. Emang dulu sebelum ada Medland udah ada? Danau Medland namanya. Ini SMP apa Sanawiyah? SMA. SMP mana? SMA. Satu Tambelang. Kenapa nggak sholat Jumat? Nggak tahu Pak, nemenin temen nih Pak. Hah?
Yang ngajak nggak sholat Jumat kamu apa dia? Dia pak. Pinter banget lu. Gara-gara apa? Nggak tahu pak. Tapi apa nggak basic pak. Jam. Kamu sebenarnya sekolah di mana? SMP 1 pak. SMP 1 mana? Tambelang. Tambelang kok sampai di sini? Iya pak main dia pak. Tambelang di mana sih? Dia nggak Tambelang. Enggak, dari sini ke sebelah mana? Dari Jauh sini. nggak dari sini? Lumayan pak. Hah? Lumayan. Berapa kilo? Nggak tahu. Berapa sih pak? Mungkin Mungkin. 5 kilo? Iya. Kamu siapa namanya? SMP 1 Tambelang dua-duanya kan? Iya. Oh pantesan celananya robek, itu di bawah. Nggak apa-apa. Nggak apa saya. Apa ya? Robek nggak apa-apa kan? Iya. Kalau Boleh, kalau memang. yang penting jangan najis, kotor juga nggak apa-apa. Itu kan celananya kotor ya tuh. Iya. Kalau kotor nggak apa-apa, yang penting jangan najis. Tadi Kalau kena kotor, Pak, tadi kena anu Pak. hmm? Tuh digelajiin dia Pak. jawab. Kenapa kamu nggak jumatan? Itu Nggak dia. dapet basic pak. Nggak dapet basic. Hah? Parah Nggak dapet dia basic kata Pak. dia pak. Nggak ada besek? Iya kata dia nggak dapet basic. Bohong. Bohong Oh, Pak, emang di mana ada salat yang ada beseknya? Parah itu Pak, dia Pak, bohong mulu Pak. Enggak serius. Ada yang suka dapat besek kalau salat Jumat? Ada pak. Isinya apa beseknya? Nggak tahu. Apa ya? Katanya kamu ada yang suka dapat Apa besek. namanya? Enggak tahu lu katanya. Nasi pak. Oh, nasi. Iya, Pak. Parah banget Oh, Pak. di sini ada salat Jumat dikasih nasi ada ya? Bukan di sini kampung saya. Di mana? Kampung itu Tambelang. Di Tambelang kalau salat Jumat dikasih nasi. Iya pak. Ah, yang benar. Bener pak. Ntar saya ke sana loh. Kalau lagi lapar. Coba iya. Oh bener pak. Nggak apa. Bener ada. Bener. Nama kamu siapa? Nama saya Ray. Ray. Iya. Keren banget. Iya, Ray. Pak. Nah, di absen tulisannya Ray gitu. Oh nama saya ada panjangannya. Apa? Ini nama saya Jake, dipanggil Ray gitu kan di ZAKY. Ray jadi jaki coba. Iya dipanggil Ray gitu pak. Tahu kedernya Pak. Nah, Kalau si ini siapa namanya nih? Abdul pak. Abdul. Ray dengan Abdul jauh banget. Iya pak. Parah. Dul, kamu sekolah kelas berapa, Dul? Dia kelas 8, saya kelas 7. Kelas 8. Kenapa nggak sholat Jumat, Oh, Dul? tanya lo tuh. Nah, tuh disuruh dia apa tuh Pak? Ray, kamu Yo. kenapa nggak sholat Jumat? Ayo. Jujur. Lalu Jangan jam. cabut Dulu. Kamu tahu nggak kalau orang meninggal sakit apa nyaman kalau lagi meninggal? Enggak tahu pak. Lagi sakarat. Belum pernah meninggal. Pengen nyobain? Enggak pak. Yang namanya orang meninggal itu sakitnya luar biasa. Rata-rata kalau orang pernah nggak lihat mayat orang meninggal Pernah pak. sebelum Bapak saya dimandiin? Sebelum dimandiin mayatnya bukan satu sudah dibungkus bukan. Ya, iya, Pernah Pak, pak. iya, Pernah Pak. pak. Apa gitu? Apa yang terjadi? Mayat yang belum dikapani, yang belum dimandiin. Bau, Nangis Pak, pak. bau. Bau nangis aja. Keluar pipis, kenapa coba? Enggak tahu pak. Karena yang namanya sakarat itu luar biasa, sakit luar biasa. Yang namanya sakarat itu kejut-kejut tuh sampai aja keluar. Tapi kalau orang suka rajin sholat nggak kayak begitu. Itu biasanya orang-orang yang nggak sholat. Oh. Jadi di waktu sakaratnya udah segitu pak, segitu sakitnya. Baru sakarat doang itu. Itu Dol. Ya, kalau nggak percaya buktiin nanti. Saya mengambil modul P5 itu dari sekolah Kristen. Pada sekolahnya ITE gitu, SMP ITE. Lah kok bisa Pak? Kenapa mengambil dari sekolah Kristen? Nah, mengapa mengambil dari sekolah Kristen? Kami ambil metodenya, tapi kami ganti ayat-ayatnya. Itu bisa, asalkan dilihat dari kebutuhannya sama. Jangan sampai gini. Misalkan sekolah A yang ada di gunung mengambil modul dari sekolah yang ada di laut, pasti berbeda. Gitu. Saya ambil contoh lagi, misalkan saya paling senang memberi contoh sekolah yang ada di Bantar Gebang misalkan. Karena yang bisa saya ambil adalah di situ adalah banyaknya sampah. Sampah itu bisa dijadikan proyek. Misalkan saya ambil contoh daur ulang sampah, ya kan? Daur ulang sampah. Jadi proyek ini siswa-siswa diharapkan mengenal dulu pengertian dari sampah itu apa. Sampah itu terdiri dari apa? Sampah organik dan sampah anorganik. Dikenalkan dulu. Baru nanti alur selanjutnya siswa diajak menjadi agen koreksi.